Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita bertemu dengan channel Yuanda BKR Channel. Dan kali ini kita akan mengemukakan suatu uraian, suatu esai singkat dari almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, guru besar di Universitas Islam Negeri UIN. Tahun seperti yang sering kita sudah sampaikan, beliau adalah seorang yang banyak melahirkan karya-karya bahkan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang sempat sangat populer pada tahun 80-an sampai 90-an. Saudara sekalian, kali ini kita seperti yang saya kemukakan tadi akan mengemukakan sebuah esai singkat yang dengan judul Sidratul Muntaha di dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Sidratul Muntaha tentunya bagi kita tidak asing, apalagi bagi kita Muslim. Sering kita mengikuti setiap tahun ada peringatan Isra Mi'raj. Pasti kita sering dengarkan kata Sidratul Muntaha ini dari para pendakwa atau ustadz atau kiai yang menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dalam setiap acara peringatan Isra Mi'raj itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung saja bacakan apa yang ditulis oleh Cak Nur atau Dr. Nurholis Majid. Seperti kita ketahui semua, tujuan akhir perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW adalah menghadap Allah di dekat pohon Sidrat Al-Muntaha yang terletak di atas langit ketujuh, berdekatan dengan surga. Dituturkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 18, di sanalah Nabi menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung. Sekarang apa itu Sidratul Muntaha? Muhammad Asad, seorang penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris dan penafsir dengan menggunakan bahan-bahan kitab tafsir klasik, menerjemahkan Sidrat Al-Muntaha dalam surat An-Najm itu dengan pernyataannya pohon lotus pada batas yang terjauh, atau di dalam bahasa Inggris beliau low tree of the furthest limit. Dan pohon lotus dalam kata-kata Indonesia lebih asli ialah pohon teratai atau seroja. Tapi lebih penting daripada itu, arti harfiah kata-kata itu ialah makna simboliknya. Pohon lotus, khususnya lotus padang pasir seperti yang terdapat di kawasan Timur Tengah, sudah sejak zaman Mesir kuno dianggap sebagai lambang kebijakan atau wisdom. Maka sebagaimana diterangkan oleh para ahli tafsir, Sidrat Al-Muntaha adalah lambang kebijaksanaan tertinggi dan terakhir yang dapat dicapai seorang manusia pilihan, yang tidak teratasi lagi karena tidak ada kebijakan yang lebih tinggi dari itu. Jadi jika Nabi Muhammad SAW telah melampaui Sidratul Muntaha, artinya ialah Nabi telah mencapai kebijakan atau wisdom yang tertinggi yang pernah dikaruniakan Tuhan kepada hamba atau makhluknya. Nabi pun menerangkan bahwa di balik pohon sidrah itu ada misteri yang hanya Allah yang tahu. Makna simbolik lain pohon sidrah atau sidir itu, maksudnya, saya ulangi, makna simbolik lain pohon sidrah atau sidir ialah kerinduan. Saya ulangi, ialah kerindangan dan keteduhan, jadi melambangkan kedamaian dan ketenangan. Dalam kitab suci terdapat keterangan bahwa kelak di akhirat
tempat kediaman orang-orang baik yang disebut sebagai golongan kanan. Dalam Al-Quran yaitu Ashab Al-Yamin. Ini di surat Al-Waqiah ya. Ialah kediaman antara lain mempunyai pohon sidir yang berbuah lebat. Ini surat Al-Waqiah ayat 28. Ini mencocoki keterangan dengan surat An-Najm tadi bahwa Sidrat Al-Muntaha itu berada bersebelahan dengan surga, tempat kediaman abadi. Maka salah satu kualifikasi kebahagiaan tertinggi ialah kedamaian atau salam, sehingga surga pun dilukiskan sebagai Dar as-Salam atau Darussalam, kampung perdamaian atau kedamaian, yakni negeri kedamaian, dan jiwa yang bahagia dipanggil sebagai jiwa yang tenang atau an-nafs al-mutmainnah. Jadi jika Nabi SAW telah sampai ke Sidrat Al-Muntaha, berarti beliau telah mencapai tingkat kedamaian, ketenangan, dan kemantapan batin yang tertinggi yang tidak didapat oleh siapapun yang lain. Karena itu, sesudah mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi menjadi semakin mantap dalam perjuangan beliau. Kemudian beliau mencapai kemenangan demi kemenangan, yaitu setelah berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Tapi apapun makna literal ataupun simbolik Sidrat Al-Muntaha itu, dia adalah bagian dari misteri ilahi. Kita hanya mendapat berita atau kabar bahwa Nabi telah benar-benar sampai ke sana, dan di sana beliau menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Agung. Itulah batas tertinggi ilmu manusia. Selebihnya adalah rahasia Tuhan. Namun sungguh sangat menarik bahwa biarpun begitu, Nabi masih diperintah Allah untuk berdoa, memohon tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tercantum dalam Al-Quran surat Taha ayat 114. Apalagi kita manusia biasa, itu peringatan agar kita cukup rendah hati untuk dapat mengakui keterbatasan diri kita. Demikianlah kawan-kawan sekalian uraian dari Cak Nur atau Dr. Nurholis Majid tentang makna Sidrat Al-Muntaha, yang tentunya ini tidak terlepas dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lain kali kita akan bacakan uraian Cak Nur tentang peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam buku yang sama. Insya Allah kita akan pada masa-masa yang akan datang kita akan coba mengemukakan atau membuatkan video tentang Isra Mi'raj yang diuraikan oleh Cak Nur dalam buku ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and comment di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.